Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru STIMIK Akakom 2021. Pesona 2021, daring makin asik. Oke, sekarang bersama saya Kak Yud dan ternyata saya sudah ditemani nih oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan. Halo, halo Selamat Bapak. ketemu kembali. Halo Iya. Akakomas. Halo Bapak Ibu di rumah, ketemu dengan kami dari bagian keuangan STMIK Akakom Yogyakarta. Oke, Iya. nah kali ini kita akan mengulik tentang bagian keuangan ya Pak ya. Oke, Bukan siap. maksudnya di keuangan itu ada siapa aja, bukan Ah, seperti itu. Tapi pastinya nanti yang berkaitan dengan teman-teman AK Commerce atau mahasiswa baru 2021. iya, betul sekali. Nah, nanti akan ada banyak informasi buat Akakomas, buat Bapak Ibu yang mempercayakan pendidikan tinggi para putra-putrinya di kampus kita tercinta ini, Mbak Yes. Iyut. Oke. Nah, nanti kira-kira apa aja sih Pak yang kulik di bagian Iya, iya. keuangan ini? Soalnya Hmm, sebenarnya banyak banget pertanyaan dari teman-teman. mhm. Contohnya, Kak, nanti setelah aku habis dari ospek ini, kalau misal bayar masih di tempatnya Kak It apa enggak nih? Nah, itu jelas Iya, tidak ya iya. Pak Oh, ya, iya, iya, karena betul, nanti betul. sudah harus langsung di bagian Oke. keuangan. Nanti caranya bagaimana? Mhm. Nanti akan dikasih tahu sama Pak Oke, Alo. ya. Nah, Tunggu saja, pokoknya ini informasi-informasi yang akan kami sampaikan ini menjadi informasi-informasi yang sungguh sangat penting buat yes. Akakomas selama Akakomas ini tercatat sebagai mahasiswa di STMIK Akakom sampai besok ketika Akakomas ini lulus Lulus, dari STMIK iya. Akakom, dari kampus kita ini, gitu. Nanti akan banyak hal yang bisa kita sampaikan, tetapi satu hal yang paling penting dari sekian banyak itu, kami bagian keuangan STMIK Akakom ini berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat Akakomers semua. Pastinya ya Pak Itu, ya. betul sekali ya. Oke, Mhm. mungkin bisa langsung aja nih Pak daripada nanti kelamaan Aqua Commerce sudah penasaran Oke, kayak siap, siap. Ya, ini. eee, ini saya mau mulai dari keberadaan kami terlebih dahulu. Akakomers, bagian keuangan itu kantornya menempati satu ruangan kecil di lantai 1 sayap selatan gedung timur STMIK Akakom. Jadi kalau Akakomas masuk dari lobi utama kampus, itu akan langsung bisa menemukan keberadaan kantor kami yang kecil. Tetapi jangan salah ini, kantor boleh kecil, tapi pelayanannya yang besar. Oke, Oke. dan ada Mhm. ciri khasnya juga sih Pak kalau Iya, kantornya betul ya. keuangan. Ini kacanya bolong-bolong. Itu, eee, menunjukkan bahwa kami terbuka untuk segala hal dalam memberikan pelayanan, Mbak, sebenarnya. Ada Yes. satu filosofi yang kemudian, mau kami sampaikan, keamanan tetapi tetap pelayanan. Yes. Angka Commerce untuk, perkuliahan yang kemudian nanti akan kita jalankan, ini memang tidak bisa terlepas dari beberapa hal yang sifatnya administratif. Nah, salah satu bagian administratif yang kemudian nanti Akakomes perlukan itu informasinya akan bisa kami sajikan. Iya. Itu Mbak Iyut. Oke Apa saja Pak. kira-kira? Wah, ini banyak sekali nanti. Eee, Banyak hal yang bisa kami sajikan informasinya buat Akakomes semua. Tetapi jangan khawatir, dari banyak hal ini nanti kami akan simpelkan, akan sederhanakan menjadi beberapa. Karena in prinsip, teman Akakomes itu dalam satu kurun waktu perkuliahan itu sebenarnya hanya punya 2 kewajiban Kewajiban administratif. administratif. Yang Iya. pertama adalah menyelesaikan SPA atau sumbangan pengembangan akademik. Iya, kalau teman-teman mungkin lebih tahunya itu namanya uang gedung Uang Pak, gedung, gitu. ya betul sekali. Dan yang kedua adalah uang kuliah tunggal. Tunggal. Uang kuliah tunggal itu namanya saja tunggal ya Mbak Iyut Iya, ya. jadi Tunggal itu hanya satu. 1 kali dalam 1 semester. Dan yang penting ini Mbak Iyut, Ya Pak? kita tidak akan mengubah nilai UKT itu sampai Akakomers Lulus. lulus dari STMIK Iya. Jadi Akakom. kalau yang misal S1 itu 3.700.000 per Iya, semesternya, heeh.
yang D3 itu 3 juta. Nominal itu akan tetap sampai lulus ya, Pak, Sampai ya? lulus, Namun iya. dibayarkan di setiap semesternya. Iya, dan cuman sekali aja. Jadi Oke. Bapak Ibu nanti, kalau, membiayai perkuliahan Akakomes di Akakom ini, setidaknya tidak perlu berkali-kali memikirkan. Hanya sekali dalam 1 semester dan itu sudah cukup. Iya, gitu. Betul sekali. Sama juga dengan yang uang gedung atau SPA tadi ya, Pak, ya? Oke, Itu hanya iya, berlaku di tahun pertama di tahun saja. pertama. Tetapi ini kita juga memberikan kemudahan, Mbak Iyut. Iya, Pak? Untuk apa namanya, SPA atau uang gedung ini, Mhm. kita bisa memberikan kelonggaran pembayaran sampai 5 kali pembayaran Oke, jadi dalam 1 tahun. Dan oke. tenang saja itu tidak berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tetapi adalah bulan-bulan yang sudah kita tentukan. Iya, dan itu sudah Mhm. ada di surat diterimanya para Iya, Akakomers. betul. Nanti jangan lupa suratnya itu juga diserahkan ke orang tua atau Tepat walinya. sekali. Nah, Iya, tapi kalau untuk melihat tagihan-tagihan kan nggak cuma di surat yang kita berikan ya, Pak, ya, tepat tapi nanti sekali. ada sistem Yes. yang bisa digunakan oleh Oke, iya. Akakomers semua Iya, nih biar benar lebih sekali. fleksibel. Heeh. Nanti Jadi akan dijelaskan ya, Pak, ya? mhm. Jadi, kita sebagai kampus yang berbasis IT ini, Mbak Yud, Yes. iya, kami juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik menggunakan IT. Termasuk buat Akakomes dan Bapak Ibu yang mungkin nun jauh di sana, putranya sekolah di Jogja, Bapak Ibu ada di tempat yang lain, yang jauh. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, kami akan menyajikan informasi administratif itu secara detail dan lengkap. Di Nah, mana itu? Nah ini, nanti yang kemudian kita akan jalankan di saat-saat waktu-waktu yang kemudian memang sudah ditentukan oleh lembaga. Ada 2 timing yang kemudian nanti akan terlihat di sistem yang nanti akan kita sajikan setelah ini, Mbak oke, Ayu. Pak. Yang pertama adalah timing mengenai pembayaran UKT. Oke. Nah, UKT itu yang tadi saya sampaikan sekali dalam 1 semester, ini perlu diselesaikan pada waktu Akakomes mau melakukan proses yang namanya kalau di STMIK Akakom adalah perwalian, yang kemudian akan diikuti dengan mengisi KRS. KRS. Nah, ini, kalau nanti Akakomes sudah mulai berinteraksi secara, normal baru di STMIK Akakom, nanti jadwal yang ada di kalender akademik ini menjadi informasi yang penting buat kita cermati bersama. Informasi sekarang ada di manapun, jadi nanti Akakomes bisa melihat, mendapat informasi secara cepat di situs web yang dimiliki oleh kampus kita tercinta ini. Nah, itu untuk pembayaran UKT. Yes. Sedangkan untuk hal-hal yang lain yang berkaitan dengan, misalkan ini, kita kan masuk kuliah itu kan cita-citanya bukan untuk masuk sekolah, Mbak, Iya, tetapi betul, untuk Pak. lulus Yes, dari betul kampus banget. ini, nah gitu ya. Jadi nanti, ketika teman-teman ini mau Akakomes ini mau lulus, Mhm. beberapa hal yang berkaitan dengan biaya-biaya, misalkan nih, untuk wisuda gitu ya. Iya. Nah, untuk wisuda ini, eee, bisa diselesaikan sampai besok ketika event wisuda itu akan dilakukan. Ya, Oke. oke. Jadi, eee, untuk schedule yang pasti itu hanya 1, UKT, Iya. uang kuliah tunggal dan SPA tadi, yang Oke. dengan jadwal-jadwal yang sudah tertentu di saat kita dinyatakan sebagai mahasiswa STMIK Akakom. Sedangkan hal yang lain nanti akan ada informasi yang mengikuti. Terus di mana itu bisa kita tahu? Kalau mengenai informasi jadwalnya, kalender akademik itu menjadi pegangan yang pertama yang harus dicermati. Ini juga mungkin menjadi informasi penting buat Bapak Ibu yang ada di rumah di sana, bahwa kalender akademik itu menjadi pedoman kita bersama dalam melakukan transaksi kegiatan akademik. Nah, Oke, begitu. betul banget, Pak. Itu, iya. Karena, ketika saya jadi mahasiswa juga itu adalah salah satu patokan utama saya ketika, Mhm. "Wah, kira-kira kapan nih mau Iya, bayar?" Karena betul. nggak mungkin seminggu sebelum deadline saya baru ngomong sama Iya. orang tua. Benar benar Nah, benar sekali, kalau ya. dulu zaman saya karena saya lulusan lumayan udah agak lama ya, Pak, Oh, ya, iya. angkatan lama ya, itu Mhm. bayarnya kan masih konvensional Oh, nih, iya, maksudnya heeh, bener. langsung ke
Loket, oke. loket. Iya, Nah, kalau benar. sekarang gimana nih Pak dengan Mhm. sistem yang baru yang dipunyai oleh Stimik Akakom Yes, sendiri? heeh. Jadi begini, teknologi informasi itu kan ada untuk mempermudah proses kerja kita, Yes, betul untuk banget. mempermudah proses kehidupan kita. Nah, salah satu hal yang kemudian kami petik dari bagian keuangan mengenai keberadaan IT ini adalah ini, eee, 5 tahun terakhir ini kita sudah menggunakan salah satu kemampuan IT. Oke. Untuk apa? Untuk menunjukkan informasi-informasi keuangan, baik itu yang akan segera datang untuk pelunasannya, atau yang sudah pernah dilakukan dan dilunasi. Jadi nanti track record-nya lengkap itu Bapak Ibu, Akakomas. Jadi nanti berapa banyak sebenarnya uang kuliah yang sudah dibayarkan, kapan pembayarannya, itu nanti akan bisa dilihat. Di mana itu? Di keuportal.akakom.ac.id. keuportal.akakom.ac.id. Ya. Gimana Pak cara login-nya nih? Oke. Aka-commerce jangan lupa, data yang kemudian disediakan untuk, Bapak Ibu dan Aka-commerce itu harus secure, harus aman. Iya. Nah, nanti Aka-commerce wajib memperhatikan ketika dalam proses pesona ini ada username Iya. dan password yang akan dibagikan. Iya, pasti. Itu username dan password itu nanti akan berguna untuk banyak hal, baik itu untuk kegiatan akademik maupun untuk kegiatan administratif. Nah, ini yang nanti akan jadi pedoman atau pegangan kita ketika kita mau masuk ke dalam keuportal.akakom.ac.id AC.id. ini. Jadi nanti Aka-commerce kalau mau masuk ke dalam situs atau laman ini hanya cukup mengisikan username atau nama pengguna dan kata sandi yang sama persis yang digunakan di dalam laman akademik. Oke. Jadi Iya. gini teman-teman, sekarang kan teman-teman Aka-commerce kan sudah punya NIM nih. Nah, biasanya itu yang akan menjadi username kalian, Oke. baik di Keuportal ataupun nanti di sistem punyanya akademik sendiri. Nah, Oke. kata sandinya biasanya itu nanti akan kita samakan. Jadi Mhm. please yang nama kata sandi atau password kalian Mhm. jangan pernah di-share ke teman-teman Aka-commerce yang Iya. lain. Tapi Mhm. kalau dikasih ke orang tua boleh nggak sih, Pak? Waduh, ini justru yang menjadi sangat penting. Supaya nanti Bapak Ibu di rumah, teman-teman Aka-commerce yang berkuliah di Akakom ini bisa saling bertukar informasi. Kami menganjurkan untuk men-share informasi mengenai username dan password ini kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Iya, Iya, betul karena biar sekali. tahu ya Pak ya, kan Iya, heeh. kadang kalau, kita yang sebagai mahasiswa nih kadang udah kegiatannya banyak Mhm. karena kuliah, jadi lupa punya Iya. tagihan, biasanya kan kayak Iya, gitu ya betul. Pak ya. Iya iya Makanya iya. nanti sangat dibolehkan sekali kalau untuk username serta password-nya dibagikan ke orang tua atau wali Mhm. kalian yang ada di rumah, Iya, betul. biar nanti, orang kalian juga nggak punya ini ya Pak ya, punya deadline nih, oh kira-kira anakku nanti tanggal sekian sudah Mhm. harus Tepat sekali. membayar UKT, Iya, jadi benar sebelumnya sekali. saya harus sudah persiapan Iya. dulu. Ini sebenarnya informasi yang kami sajikan ini semata-mata untuk membantu supaya kita semua bisa beraktivitas dengan lancar. Tidak ada yang kemudian, "Loh kok tiba-tiba harus ada tagihan? Loh kok tiba-tiba ada kegiatan ujian?" Nah, Iya. ini yang kemudian menjadi hal yang kita berusaha eliminasi. Semua kembali kepada hal bagian awal tadi bahwa teknologi informasi ini kan untuk mempermudah kehidupan kita, begitu. Ya, eee, virtual account nanti, Aka-commerce atau Bapak Ibu itu tidak perlu melakukan transaksi pembayaran ke loket. Ini Ok Mbak Ayu, salah satu inovasi kita adalah kita memberikan kemudahan buat Bapak Ibu untuk melakukan transaksi cashless. cashless Ya, tuh gimana sih Pak cashless maksudnya? Itu itu kok tidak saya perlu belum paham gitu. itu, gitu. Cashless itu berarti Bapak Ibu tidak perlu membawa uang jauh-jauh dari rumah ke kampus untuk bertransaksi pembayarannya, maksudnya begitu. Oke. Iya, jadi nanti Bapak bisa melakukan transaksi atau e-commerce ini bisa melakukan transaksi pembayaran
secara elektronis. Seperti yang kemudian digembar-gemborkan, didengungkan oleh pemerintahan kita bahwa kita Iya. menggunakan fasilitas-fasilitas yang sifatnya elektronis begitu ya Iya. Mbak, gitu ya. Nah, untuk bisa melakukan transaksi ini, Commerce perlu membuat satu akun yang namanya virtual account, Account. VA. VA ini nanti akan perlu dibuat sama seperti kalau mungkin Mbak Yu sering belanja online gitu ya. Aduh, nggak bisa ditanya. Untuk belanja online itu setiap kali kita mau bertransaksi, kita bikin virtual account, lalu kita bayarkan dan it's clear, sudah sampai di situ. Tidak perlu kita mengingat-ingat kalau saya mau bayar lagi, dulu virtual account saya berapa ya? Oh, no, no, Iya. no, no, no. Jadi nanti selalu Itu ya, terupdate ya, Pak, selalu ya? terupdate, Nah, iya. kira-kira dari virtual account itu sendiri ada tenggang waktunya nggak sih, Pak? Mhm, Misal, mhm, "Aduh kok aku lupa ya, mhm, tadi aku udah buat virtual account, mhm, tapi aku lupa bayar nih, mhm. terus gimana dong, Pak, kalau kayak Oh, gitu?" iya. Oke, oke, oke. Tenang saja, virtual account itu kita buat dalam durasi yang relatif panjang dibandingkan kalau Commerce melakukan transaksi-transaksi belanja online. Kode virtual dari akun atau rekening yang kita buat itu nanti akan bisa dipergunakan sampai tengah malam, jam Oke. 23.59 detik. Oke. Itu nanti akan berubah lagi di sesi Di kemudian baru hari di ya, Pak, kemudian ya? hari. Ya. Oke. Jadi misalkan ini, Commerce jam 1 siang membuat virtual account, lalu kebetulan belum Pagi nih bisa ya, Pak? Iya, melakukan transaksi, lagi entah pagi. jaringannya pas dilalah tidak bagus atau Commerce tiba-tiba ada kegiatan yang lain, tenang saja. Tengah malam pun kita akan bisa melakukan transaksi pembayaran dan jangan salah, semuanya akan masuk secara otomatis ke dalam rekening STMIC Akacom. Berarti saya tidak perlu konfirmasi lagi dong, Pak, ke pihak Tepat STMIC atau di pihak sekali. keuangan? Yes. Jadi nanti logikanya yang dari pembayaran itu akan segera masuk ke rekening STMIC Akacom dan bank yang tempat kita menampung pembayaran itu justru yang akan memberikan laporan ke kita. Oke. Iya, bukan Commerce, tetapi dari bank yang kemudian akan memberikan laporan ke kita bahwa ada pembayaran sekian rupiah dari Commerce. Dan itu nanti sudah akan clear, tidak akan ada istilahnya apa itu, Konfirmasi ulang ya, konfirmasi, Pak, ya? iya, Oke. Nah, terus, heeh, Pak, kalau misal, ketika kita pakai virtual account nih, mhm, gimana caranya biar, kita tuh lihat kalau, oh sudah terbayar, kayak gitu? iya, Apakah di tampilannya nanti oke, akan ada iya, keterangan bahwa itu mhm, lunas atau iya, bagaimana? oke. Ini di dalam tampilan yang Commerce cermati di poin yang kedua itu, di sana di virtual account kita itu ada informasi mengenai tagihan. Tagihan itu apa? Itu adalah kewajiban-kewajiban finansial yang masih menjadi tanggungan Commerce atau tanggungan Bapak Ibu. Tagihannya apa saja, di situ akan muncul. Tetapi yang kita tampilkan hanya untuk 1 semester saja. Oke. Jadi 1 semester ini 6 bulan, tagihan yang ada dalam durasi 6 bulan itu kita tampilkan. Oke. Sedangkan yang kedua, icon yang kedua itu adalah icon rekap. Di situ Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi bahwa sudah ada pembayaran yang dilakukan, kapan waktunya, berapa jumlahnya. Ini akan menjadi hal yang sangat positif, penting buat kita cermati, karena mungkin teknologi itu kan buatan manusia juga ya Mbak Ida. Iya. Kadang-kadang ada error-nya Iya. gitu ya. Kadang-kadang dari server ada permasalahan lalu belum masuk di tempat kami di keuangan, tapi itu sudah tercatat di perbankan. Nanti itu akan menjadi alat bantu kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan finansial yang Commerce hadapi atau Bapak Ibu hadapi. Begitu kira-kira Mbak Ayu. Oke. Nah, eee, nanti kalau kemudian, kita mau melakukan transaksi yang akan kita bayar yang ada dalam icon tagihan tadi, Tagihan iya. nah di sana akan ada informasi,
apa yang mau kita bayar? Apa Oke. yang kita bayar? Oh, saya mau membayar UKT semester 1 atau semester ganjil, akan ada tagihan yang bisa dipilih. Akan bisa dipilih, oh ini saya mau bayar. Kemudian tinggal diikuti langkah-langkahnya itu saja. Nah, di sistem sudah ada ya, Pak, ya, untuk Ada, betul langkah-langkahnya. sekali, yes. Jadi teman-teman mungkin nggak perlu bingung-bingung lagi, "Ini Mhm, caranya gimana, Pak?" iya, bener, Padahal di sistem sudah kita siap. siapkan. Intinya teknologi yang mempermudah kehidupan kita. Kita tinggal mencari informasi yang ada di dalam, apa namanya, situs kita ini. Oke. Nah, yang paling penting karena kemudian situs atau laman keuportal.akkom.ac.id ini nanti akan, merekam data pembayaran, Mhm. maka yang harus diperhatikan di sini Mbak Iyut, nomor virtual account-nya yang kita pergunakan untuk transaksi sekarang. Oke. Ya, seperti ketika kita belanja online tadi, nomor virtual account-nya itu tinggal kita inputkan ke dalam internet banking atau ke dalam ATM atau ke teller sekalipun. Oh, jadi Iya, kalau virtual account itu tetap bisa digunakan di teller ya, Pak, ya? teller Jadi perbankan nggak bisa. harus Iya, di apa, m-banking ya? betul sekali. Intinya ketika kita sudah punya virtual account itu, Bapak Ibu atau AK Commerce bisa mulai membayar. Kemana? Satu, ke e-banking, melalui e-banking. Ya. Yang kedua, melalui atau ATM. Yes. Yang ketiga, melalui teller. Ini rumah saya cuman, sepelempar batu ke perbankan ya, ya monggo Boleh. bisa, iya. Pokoknya, data-data itu bisa diselesaikan melalui, jalur perbankan apapun, Oke. begitu, iya. Terus Pak, kalau misal nih, kebetulan banget saya kesulitan Mhm, menggunakan virtual account mhm, ini. Apakah mhm. bisa saya menggunakan yang lain? Contohnya kayak tadi, pakai OVO apakah saya bisa? Oke, iya. Eee, Pembayaran-pembayaran yang kemudian, apa namanya, eee, bisa dijembatani menggunakan virtual account itu punya banyak jalan. Oke. Satu tadi dengan teller, 2 dengan e-banking, 3 dengan ATM, termasuk juga nanti kalau yang sekarang lagi ngetren gitu ya, kita pakai OVO misalkan. Iya. Nah, ini ada juga. Bagaimana caranya? Nanti AK Commerce Bapak Ibu bisa ketika sudah masuk menggunakan akun dan username dan password ke keuportal.akkom.ac.id, di sana ada fasilitas bantuan. Nah, langkahnya ini saya juga nggak hafal ini Mbak Ayu nih. Langkahnya kanan alfabetik dari nomor 1 sampai 11 dan ada banyak sekali mekanisme yang kita bisa pergunakan. Ini kalau menggunakan ATM Mbak Ayu, Oke. langkah dari 1 sampai 11, ya harus memasukkan kartu dulu gitu ya, Pasti. Nah, sampai kalau nggak nanti dimasukin iya, nggak ada yang ini, Pak. Tapi sampai nanti teman-teman ya. ini boleh di-capture ya mungkin? Boleh, iya, Kalau sip, kalau mhm. misal, malas nyatet nih boleh di-capture Ya, aja. oke, iya. Eee, di-capture nanti untuk mengingat Yes, prosesnya. iya. Karena apa? Karena yang kedua di sini juga ada, mobile banking, beda sedikit dengan ATM tadi. Iya. Iya, ada juga yang kemudian dengan ATM bersama atau menggunakan bank lain. Please gunakan saluran perbankan apapun untuk bisa menyelesaikan administratif ini. Cuman yang harus kita perhatikan adalah karena lembaga kita tercinta ini, STMIK Akakom ini menggunakan rekening dari BNI. BNI 46, maka apabila AK Commerce menggunakan saluran perbankan yang lain selain BNI 46, maka kemungkinan akan ada konsekuensi-konsekuensi administratif yang lain. Iya. Iya, Tapi kalau mhm, sama-sama pakai BNI, kena charge nggak sih, Pak? hanya 2.000, Oke, itu jadi lebih daripada murah parkir ya? ya. Iya, Iya. iya bener. Jadi kalau menggunakan virtual account itu begini Mbak Ayu, karena kemudian kita juga menggunakan jasa yang disediakan oleh provider lain yaitu perbankan, Oke. dalam konteks ini BNI 46, maka BNI 46 ini mengutip biaya administratif untuk sekali virtual account loh Bapak Ibu ya, bukan banyak pembayaran, tetapi sekali bayar itu hanya 2.000. 2.000. Maksud saya begini Mbak Ayu, kalau ini SPA tadi berapa kali diakses Mbak Ayu? 5 kali. 5 kali, saya cuma mau bayar sekali semuanya.
angsuran pertama sampai ke-5 saya bayar sekali, maka biaya administrasinya ya hanya 2.000 2.000 tadi ya, Pak, saja. ya? Jadi Iya, bukan betul. 2.000 dikali sekian banyak Iya, transaksinya. iya benar. Ya, bukan berarti bahwa kalau ada 5 hal atau item yang kita bayar ada 5 kali 2.000 bukan. Tetapi hanya sekali saja 2.000 itu. Dan itu clear, sudah Oke. cukup. Tetapi sekali lagi memang perlu kami sampaikan, kalau Bapak Ibu atau AK Commerce ini menggunakan eh, fasilitas perbankan dari bank yang berbeda dari BNI 46, maka akan ada kemungkinan berlaku juga biaya yang ada dari bank yang dipergunakan, Oke. gitu. Terus Pak, kalau misal Mhm, nih, saya tuh benar-benar kesulitan, mhm, pakai virtual account mhm, atau pembayaran kalau misal saya mau bayar secara konvensional, mhm, cuman ke ATM aja nih, nggak pakai mhm. virtual account, apakah masih akan tetap bisa? Oke, ya, betul sekali. Eee, Seringkali begini Mbak Iyut, AK Commerce itu sudah tahu, oh ya tagihannya 3,7 atau 3 juta atau Bapak Ibu sudah perso bahwa ada tagihan sekian, tetapi ini jalur internet sedang error ini. Iya. Waduh, ini bagaimana bisa? Padahal ini hari terakhir sebelum, batas waktu pembayaran misalkan. Bapak Ibu tenang, AK Commerce tenang. AK Commerce dan Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran dengan istilahnya Mbak Yu tadi, transfer konvensional. Nah, gitu. Transfer konvensional itu bagaimana? Transfer yang kita tidak menggunakan fasilitas virtual account. Nanti AK Commerce bisa melakukan transfer seperti Bapak Ibu mengirim uang buat putranya kuliah di Jogja melalui transfer antar bank. Sama persis. Jadi nanti berapa jumlah pembayarannya, kepada siapa nomor rekening itu akan ditujukan, sama halnya ketika kita mau menggunakan pembayaran untuk perkuliahan putra-putri Bapak. Iya, gitu Mbak Iyut. Oke. Iya. Jadi nanti, mungkin teman-teman pas besok, apa, mungkin bisa ke kampus Mhm, iya, atau adu WA ke mhm, teman-teman CSPMB, nanti minta aja kontaknya dari pihak keuangan, nanti pasti akan kita kasih. Nah, heeh, kalau misal terpaksanya memang harus konvensional, itu kan heeh. pasti harus tetap konfirmasi ya, Pak, Iya, ya. betul sekali. Dan jangan lupa struknya itu difoto. Nanti Yes. kalau cuman bilang, "Kak, saya sudah bayar," tapi tidak ada buktinya, nanti ya Mhm. kita juga tidak bisa tracking di sini juga ya, Iya, Pak, benar ya. benar 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 Gitu. benar, iya. Jadi memang, eee, dengan menggunakan transfer konvensional ini, kita perlu effort tambahan sebenarnya. Effort-nya apa? Sekedar memotret bukti transfer lalu dikirimkan ke hotline WA keuangan STMIK Keuangan. Akakom. Nah, ini nanti akan ada nomor WA online, hotline STMIK keuangan STMIK Akakom ini, nanti bisa mendapatkan informasi apapun yang kemudian berkaitan dengan keuangan. Karena kita juga menggunakan katalog itu Mbak Iyut. Iya, Nah, Pak, katalog bahwa di situ seadanya ya. ada apa saja yang harus dibayar, Oke. informasi-informasi apa, termasuk begini, kita juga tidak hanya mengutip pembayaran, tetapi juga mendistribusikan uang. Iya, Buat teman-teman yang besok AK Commerce yang punya kemauan dan kemampuan, please silakan bergabung sebagai asisten dosen. Di situ juga ada insentifnya ya, Pak, insentif, ya. betul, iya sekali. Dan insentif itu kita sudah mulai, distribusikan menggunakan perbankan. Jadi Oke. meminimalisir, ini kan kondisi pandemi masih Pandemi. seperti ini, meminimalisir kontak secara langsung. Oke. Jadi kita berusaha untuk memberikan pelayanan begitu. Iya, eee, intinya Bapak Ibu dan AK Commerce, kami bisa melayani masalah-masalah keuangan. Kami berjanji untuk bisa memberikan solusi-solusi terbaik buat kita semua. Nanti apapun, saluran pembayarannya, entah itu melalui mekanisme virtual account atau melalui, loket keuangan, nanti kita akan berusaha untuk memberikan informasi penjelasan sedetail mungkin. Oke, oh Iya, iya, Pak, satu mhm, lagi, Pak. iya, Kalau mungkin nanti teman-teman, membayarnya pakai transfer mhm, manual ya, Pak, ya, mhm, nomor rekening STMIK Akakom itu hanya satu. yes. Kita nggak ada yang lain ya, Heeh, Pak, iya, ya? nanti akan kita sampaikan ini. Iya. Iya, nanti akan kita sampaikan bareng dengan, apa namanya, nomor hotline
Oke. keuangan STMIK Akakom. Nah, ini menjadi penting ini. Nanti jadi tunggu saja ya. Tunggu saja ini akan ada sampai di sesi akhir nanti. Oke. Sesi akhir nanti supaya Akakomers betul-betul menyimak dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena semuanya penting buat kita. Dari awal sampai akhir itu menjadi hal-hal yang kita bisa petik manfaatnya. Termasuk nanti kalau beberapa poin ini Mbak Yud, Oke, Pak. kalau ada beberapa poin yang tidak kita gunakan saluran virtual account, tapi kita menggunakan loket keuangan secara langsung. Ada itu, karena beberapa poin yang kemudian nilainya tidak sama antar satu dengan yang lain, atau event timingnya itu tidak selalu terjadi dalam satu periode semester, ini kita tetap bisa menggunakan via loket, Jadi loket bayar keuangan, secara langsung. bayar secara langsung. Untuk beberapa case, dan ini hanya sedikit, karena kami berusaha untuk memberikan pelayanan secara based on IT dengan semaksimal mungkin. Tetapi kalau nanti Bapak Ibu atau Akakomers ini melakukan pembayaran via loket, satu yang harus dipegang bahwa bukti transaksi itu menjadi hal yang wajib untuk disimpan. Iya, itu nanti yang akan jadi bukti ketika bukti. misal ada miskomunikasi dengan kita ya, Mbak. Iya, misalkan ini ada satu hal yang berbeda, maka kami akan menggunakan bukti yang Bapak Ibu atau Akakomers miliki. Ini faktur yang menjadi penting sekali. Sebenarnya kalau virtual account juga perlu faktur yang disimpan, tapi kan itu bentuknya elektronis gitu ya, itu langsung kelihatan. Gitu. Apa saja yang kemudian harus kita cermati dari sisi kewajiban sudah kemudian kita sampaikan secara detail ini Mbak Yud ya, dari awal sampai akhir. Sudah panjang Sudah ternyata. panjang. Ya, intinya bahwa please semua bukti yang berkaitan dengan apapun, bukan hanya keuangan, nilai akademik, keuangan, atau apapun yang berkaitan dengan studi kita, jagailah baik-baik. Itu akan bermanfaat ketika waktunya tiba. Gitu Mbak Yud. Jangan lupa juga bahwa informasi-informasi keuangan ini bukan informasi yang berdiri sendiri, tetapi informasi yang menjadi satu kesatuan dengan STMIK Akakom. Jadi Akakomers, Bapak Ibu bisa rajin-rajin ini mencermati informasi-informasi yang kami sampaikan melalui kalender akademik juga. Jadi informasi-informasi yang kemudian terkait dengan keuangan ini juga akan ada di kalender akademik selain yang ada di KU Portal tadi. Begitu. Ada lagi nih Mbak Yud. Gimana Pak? Mungkin ini menjadi bagian-bagian yang menarik ini buat kita cermati bersama. Selamat juga buat Akakomers dan buat Bapak Ibu yang putra-putrinya berhasil menempuh pendidikan di STMIK Akakom ini melalui jalur bidik misi atau sekarang namanya KIPK Pak, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Betul sekali. Nanti data-data yang berkaitan dengan KIPK ini akan dibantu oleh Mbak Yud untuk dikomunikasikan kepada kami. Tetapi kalau kemudian Bapak Ibu atau Akakomers ini ada hal-hal yang berkaitan dengan data KIPK, please silakan berhubungan, berinteraksi dengan Kewaketan 3. Nanti akan dibantu secara lebih lengkap di sana. Ya. Jadi juga kalau nanti hal yang lain tidak hanya KIPK, tidak hanya yang lain itu, tetapi kaitannya dengan itu tadi, saya gagal menggunakan virtual account, saya tidak berhasil, please kontak bagian keuangan. Kami nanti pasti akan memberikan solusi yang terbaik buat kita semua. Kira-kira begitu Mbak Yud. Jadi kita berusaha untuk bersinergi dengan baik dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, dengan Akakomers, supaya nanti kita bisa mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik dari sekarang. Akakomers tidak mungkin tahu apa yang akan terjadi setelah
kita nanti lulus. Tetapi yang pasti jalani proses perkuliahan ini sebagai mahasiswa sebaik mungkin. Hasil itu pasti tidak jauh dari proses yang kita lakukan. Kira-kira Betul banget, begitu, Pak. Mbak Yud. Iya. Iya. Karena masa pandemi seperti ini mungkin memang semangatnya mungkin agak kurang ya, Pak, ya. Yes. Karena nggak bisa duduk di kelas, nggak bisa Heeh. ketemu dosen, tapi nggak Iya. apa-apa, harus tetap semangat. Dan kebetulan Pak Alo kan juga sebagai dosen ya, Pak, ya. Mungkin Iya, benar-benar. sedikit bisa menyemangati Mhm. teman-teman nih. Iya. Akakomes, ilmu itu bisa dipelajari dengan media apapun. Baik Akakomes bertatap muka secara langsung maupun Akakomes mengikuti perkuliahan secara daring. Tenang, nanti kami, teman-teman dosen di STMIK Akakom akan membantu teman-teman Akakomes untuk memahami masalah-masalah yang terkait dengan akademik melalui media daring kita. Kita punya satu laman juga itu Mbak Yud, Apa itu, Pak? ELA. Oke. Wah, ELA. Sekarang Ya, belajarnya semua online semua ya. online ya, betul sekali. ELA itu bukan temannya Mbak Yud ya. Bukan, Bukannya saya temannya nggak ada yang Yud. namanya Ella. ELA itu adalah e-learning E-learning. Akakom. Nanti kita Oke. gunakan fasilitas itu. Intinya selamat beraktivitas sebagai mahasiswa. Belajarlah sebagai mahasiswa yang punya mental berbeda, yang punya mental tangguh untuk masa depan kita semua. Amin. Iya. Oke. Iya. Karena yang kita presentasikan juga sudah selesai ya, Bapak Iya. ya. Nanti kalau terlalu kepanjangan juga kasihan Akakomers semua. Mungkin kita akan ketemu kalau misal para Akakomers nih main-main ke kampus kalau keadaannya sudah lebih baik. Yes. Oke, mungkin itu saja. Nggak usah pakai ini ya, Pak, ya, nggak usah pakai kata-kata mutiara Iya. ya. Kita tutup aja ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih semua para Terima kasih. Akakomers mahasiswa Ya. baru. Tetap semangat dan Yes. tetap semangat juga nih untuk mengikuti Pesona 2021. Kalau gitu sampai ketemu lagi dengan para pemateri yang Iya. lain ya, Pak, ya. Iya. Pesona 2021 Daring makin asik. Iya.